Lihatlah, the art of defending dari Jay Ijes melakukan header dan langsung berlari ke arah bola untuk menutup tembakan lawan. Jelas, pengalamannya sebagai defender di Serie A tak bisa dibohongi. Reading the game-nya luar biasa. Begitupun dengan bagaimana ia mengorganisasi pertahanan timnas. Tapi tunggu, bicara Jay tentu ini bukan hanya bicara soal kemampuan bertahannya saja, tapi juga soal mentalitas seorang pemimpin. Ia adalah kapten alami yang dilahirkan untuk Indonesia. Dan itulah yang ia tunjukkan saat mengumpulkan seluruh pemain timnas tanpa pelatih di sebuah ruangan sebelum laga kontra Arab. Apa yang dilakukan Jay dan kenapa kita dapat mengatakan bahwa Indonesia telah menemukan pemimpin sejatinya di lapangan? Meskipun baru bergabung ke timnas belum lama, namun Jay Ijes telah terpilih sebagai kapten utama di timnas Indonesia. Tentu dengan usianya yang baru 24 tahun ini cukup mengejutkan. Karena di skuad timnas Indonesia saat ini, sebenarnya masih ada pemain yang lebih senior, atau mungkin yang lebih lama main untuk timnas Indonesia. Seperti Tom Haye yang sudah berusia 29 tahun, atau mungkin Rizky Ridho 23 tahun. Tapi sudah jauh lebih lama bermain untuk skuad tim Garuda di bawah Sinteyong. Tapi tentu Coach Shin punya alasan tersendiri memilih Jay Ijes jadi kapten. Seperti yang sudah pernah dijelaskan oleh manajer timnas Sumarji yang menyebut jika hal itu disebabkan oleh sifat dari Jay Ijes yang tenang, dengan pengalaman yang matang dan kemampuan kepemimpinannya yang sangat baik. Cerita soal kepemimpinan Jay Ijes sendiri baru-baru ini kembali jadi sorotan. Saat Coach Nova yang merupakan salah satu asisten dari Coach Sinteyong berbicara dalam interview menariknya bersama Liputan 6 Sport usai timnas mengalahkan Arab Saudi. Dalam interview tersebut, Coach Nova menjelaskan sebuah momen menarik, di mana jelang laga kontra Arab, para pemain berkumpul di sebuah ruangan. Tanpa sosok pelatih, jadi hanya ada pemain-pemain timnas di sana. Tahu siapa yang menginisiasi pertemuan tersebut? Dia adalah Jay Ijes. Menurut Coach Nova sendiri berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Arhan, karena Arhan ada dalam pertemuan tersebut. Pertemuan yang diinisiasi oleh Jay Ijes ini adalah pertemuan yang digunakan untuk saling menguatkan dan meningkatkan kekompakan tim. Termasuk bagaimana para pemain bisa menurunkan egonya masing-masing demi timnas Indonesia. Meeting pemain tanpa pelatih dan staf sendiri juga sempat disampaikan oleh Coach Sinteyong dalam proses konferensinya usai laga. Saat itu ia menjelaskan jika hal ini dilakukan para pemain untuk menunjukkan komitmen kuat para pemain demi mengalahkan Arab Saudi. Dan itu jadi salah satu kunci utama timnas membangun chemistry lebih kuat. Kemauan para pemain itu sangat baik, sampai meeting sendiri di antara pemain dan pemain sendiri bisa menjadi satu. Ya, itu penyebab utama kenapa kita bisa mendapatkan kemenangan malam ini, ujar Sinteyong. Jelas apa yang dilakukan Jay Ijes dengan mengumpulkan para pemain di satu ruangan ini demi timnas. Setelah laga kontra Jepang di mana kita kalah 4-0, timnas tentu dalam tekanan yang besar. Tapi dengan pertemuan yang dilakukan antar pemain, di mana para pemain bisa menyampaikan pendapat dan saling menguatkan satu sama lain. Kita pada akhirnya bisa melihat tim yang bermain Spartan dan lebih solid. Di mana sekali lagi itulah yang jadi salah satu kunci bagaimana Indonesia bisa meraih kemenangan yang bersejarah dan sangat penting kontra Arab Saudi. Sekarang dengar deh, kenapa menurut Pak Sumarji selaku manajer timnas senior Indonesia, Jay Ijes adalah sosok yang belum pernah ia lihat? Sekarang mari kita lihat beberapa momen yang menunjukkan jika Jay Ijes adalah kapten yang benar-benar layak memimpin Indonesia. Di video ini awalnya mungkin kalian akan melihat hal biasa saat Jay memeluk staf timnas Indonesia. Tapi coba perhatikan sekali lagi dan lihat bagaimana Jay membantu staf menangkap minuman yang dipegang. Atau bagaimana dia menarik Ragnar dan memeluknya layaknya seorang kakak memeluk adiknya. Padahal Ragnar ini lebih tua loh dari Jay, tapi memang keren sih momen ini. Sekarang lihat momen bagaimana Jay Ijes menghampiri Marcelino dan mengajaknya bercanda ringan usai laga. Ia jelas tahu cara mengapresiasi salah satu pahlawan utama di balik kemenangan timnas malam itu. Atau momen di mana ia memimpin diskusi dengan Ridho dan juga Justin Hubner. Hingga yang paling epik yakni saat ia menunjuk Ridho untuk memberikan pidato dengan toa bersamanya. Ridho yang sebelumnya menolak Ivar nampak langsung menurut. So, melihat hal-hal itu ditambah dengan bagaimana keterampilan Jay Ijes di lapangan, tak ada alasan untuk mencari kapten utama lain di timnas Indonesia saat ini.
Ia adalah kapten terbaik Indonesia sekarang. Dan hal itu tercermin baik di dalam maupun di luar lapangan. Kita sangat beruntung memiliki sosok seperti Jay yang bahkan baru berusia 24 tahun. Tapi jiwa leadership-nya telah membuat siapapun takjub saat menyaksikan dirinya. Terakhir, mari dengar pidato dari Jay usai mengalahkan Arab Saudi. Saat mengatakan bahwa kita telah membuat sejarah meraih kemenangan pertama dan percayalah, ini bukan yang terakhir. Ya, sekarang baik Jay Idjes dan seluruh pemain Indonesia telah dan akan kembali ke klubnya masing-masing. Tentu dengan vibes dan perasaan positif. Karena saat ini Indonesia berhasil menduduki peringkat 3 di klasemen grup C dengan 6 poin dan hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2. Artinya peluang kita ke Piala Dunia akan makin terbuka. Apalagi di bulan Maret mendatang, Timnas bakal memiliki tambahan pemain baru seperti Oleh Romani yang membuat Indonesia semakin kuat. Bayangkan saja, kita bisa mengalahkan Australia. Mimpi ke Piala Dunia, kami pikir akan menjadi semakin nyata. Ya, jadi itulah cerita di balik kepemimpinan El Capitano The Leader, Jay Idjes. Nah, setelah Sobat Top 11 mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat mengenai Timnas Indonesia dalam pembahasan kali ini? Silakan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar.